Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra lahir dari keprihatinan dan dibangun sebagai manifesto perjuangan demi kesejahteraan rakyat. Inilah sekilas profil Partai Gerindra yang berjuang membangun kembali Indonesia Raya untuk kemakmuran rakyat dengan nomor urut peserta pemilu 6. Partai Gerindra lahir untuk mengangkat rakyat dari jerat kemeraratan akibat permainan orang-orang yang tidak peduli pada kesejahteraan. Gerindra dibangun agar rakyat tidak lagi hanya menjadi alat akibat demokrasi dibajak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan berkapital besar. Gerindra berkeyakinan tidak ada pilihan bagi bangsa Indonesia kecuali harus menciptakan suasana kemandirian bangsa dengan membangun sistem ekonomi kerakyatan. Partai Gerindra terpanggil untuk memberikan pengabdiannya bagi bangsa dan negara dan bertekad memperjuangkan kemakmuran dan keadilan di segala bidang. Perjuangan Partai Gerindra tersirat pada lambang partai yang bermakna kesucian dan keikhlasan. Kepala Garuda warna kuning keemasan yang bermakna kemakmuran dan menghadap ke kanan yang melambangkan keberanian dalam bersikap dan bertindak. Partai Gerindra bervisi menjadi partai politik yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan tatanan politik negara yang melandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Partai Gerindra mengusung 5 misi: mempertahankan kedaulatan dan tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mendorong pembangunan nasional dengan mengurangi ketergantungan pada pihak asing, membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif, menegakkan supremasi hukum, dan merebut kekuasaan pemerintahan secara konstitusi melalui pemilu. Indonesia adalah negara yang kaya raya, namun ada yang janggal karena rakyatnya miskin. Karenanya, Partai Gerindra memperjuangkan 6 program aksi transformasi bangsa pada 2014-2019. Membangun ekonomi yang kuat, berdaulat, adil, dan makmur, melaksanakan ekonomi kerakyatan, membangun kedaulatan pangan dan energi, serta pengamanan sumber daya air. Meningkatkan kualitas pembangunan manusia Indonesia melalui program pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya, membangun infrastruktur dan menjaga kelestarian alam serta lingkungan hidup, membangun pemerintahan yang bebas korupsi, kuat, tegas, dan efektif. Kader Partai Gerindra berjuang dengan tridharma, belajar dari rakyat, berjuang untuk rakyat, dan berkorban demi rakyat. Partai Gerindra berjuang membangun kembali Indonesia Raya untuk kemakmuran rakyat, siap berlaga di gelanggang pemilu 2014 dengan nomor urut 6. Untuk lebih memahami visi dan misi Partai Gerindra, khususnya dalam kerukunan umat beragama di Indonesia, kini saatnya kita ikuti dialog bersama Ketua DPP Partai Gerindra, Bapak Kobalen. Dialog akan dipandu oleh rekan saya, Agus Haryadi. Selamat pagi, Agus. Selamat pagi, Reza dan juga pemirsa di rumah. Seperti yang sudah disampaikan oleh Reza sebelumnya, pada pagi hari ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih jauh profil Partai Gerindra bersama Bapak Kobalen, Ketua DPP Partai Gerindra. Selamat pagi, Pak Kobalen. Selamat pagi, Pak Agus. Terima kasih sudah hadir, Pak Kobalen, di Studio 6 TVRI. Pak Kobalen, saya ingin langsung fokus pada pokok persoalan kita. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, berdiri di atas keberagaman. Tapi saya ingin mengetahui sebetulnya, kalau kita bicara tentang visi dan perspektif Partai Gerindra dalam melihat kemajemukan, bagaimana persisnya? Ya, kalau kita lihat Partai Gerindra mengutamakan kemajemukan di dalam salah satu visi misinya, itu terlihat bahwa Partai Gerindra satu-satunya partai di antara ratusan partai yang pernah ada dan di dalam sejarah kepartaian di Indonesia yang memiliki sayap-sayap, dan satu di antara sayapnya adanya sayap Hindu. Sayap Hindu. Sayap secara Buddha, khusus memang berdiri, ada di situ. Ya, sayap Hindu, Buddha, Konghucu, dan aliran kepercayaan. Ini yang tidak ditemukan di partai-partai lain, Anda ingin katakan tidak itu? Tidak ditemukan, tidak ada. Bahkan saya saksi hidup, saya ketua umumnya. Baik, ketua umum dari?
sayap partai yang menaungi masyarakat Hindu, Buddha, Konghucu, dan aliran kepercayaan. Artinya ada upaya untuk merayakan kemajemukan di Partai Gerindra di sini. Jelas ada. Ini yang menjadi kebanggaan. Kalau kita lihat yang seperti saya katakan sebelumnya tidak ada, dan ini juga ada satu sejarah, Mas. Orang India yang beragama Hindu di bangsa ini sudah ada ratusan tahun. Setelah ratusan tahun dan setelah saya ada di Gerindra, baru pertama sekali dirayakannya Deepawali nasional, Hari Raya orang India secara nasional tahun lalu. Itu bisa diungkapkan gabungan seluruh orang India duduk di satu ruangan sebanyak 2.000 orang merayakan itu yang sebelumnya tidak ada. Tidak pernah terjadi sebelumnya. Tidak pernah terjadi. Pak Kobalen, di tengah upaya Partai Gerindra untuk melakukan katakanlah merayakan kemajemukan di Indonesia, tapi di lain pihak sejumlah kalangan seringkali meniupkan sejumlah isu yang terkait dengan rasialisme terhadap Partai Gerindra. Menjawab persoalan ini bagaimana? Itu isu siapa aja bisa dilakukan, biasa di jelang pemilu seperti ini banyak, apalagi pembunuhan karakter. Saya tidak setuju dengan itu. Contoh bahwa Pak Prabowo menunjuk saya, orang India, keturunan yang dianggap selama ini minoritas, menjadi salah satu ketua DPP Partai Gerindra yang belum pernah ada orang India menduduki jabatan itu. Itu satu. Kedua, Pak Prabowo adalah orang yang menunjuk Ahok menjadi wakil gubernur. Perlu dijelaskan bahwa mendampingi Pak Jokowi dalam mendampingi Pak Jokowi. Perlu diketahui bahwa selama ini orang berpikir bahwa yang menunjuk Pak Jokowi menjadi wagub itulah adalah Pak Hasim Joyo Hadikusumo, adiknya Pak Prabowo, karena korelasinya sebagai sama-sama Kristen. Saya berani nyatakan itu tidak, karena saya asisten politik, bidang politik dan pemerintahan Pak Hasim, asisten pribadi beliau. Aspri dari Pak Hasim. Aspri Pak Hasim, yang tahu persis bahwa yang ngotot dan maksa ingin agar Ahok duduk dicalonkan dari Partai Gerindra sebagai wagub dengan alasan Ahok orang Tionghoa, kita adalah Bhinneka Tunggal Ika sah dan Pancasila. Kedua, Ahok tegas. Ketiga, Ahok itu transparan dan berani. Ini satu contoh bahwa Pak Prabowo tidak melihat siapa untuk memimpin bangsa ini. Selama dia bersih, berani, tegas, akan dicari. Dan ini basis argumentasi yang diajukan oleh Pak Prabowo untuk mengajukan Pak Basuki Cahayapurnama. Benar. Pak Hasim justru tanya siapa Ahok, kenapa dia. Pak Prabowo bilang tidak, orang ini bersih, orang ini perlu, kita tidak lihat siapa dia. Dengan dia mendampingi Pak Jokowi, Jakarta akan bersih dari korupsi dan terbukti ya. Hari ini mereka sudah menyelamatkan 20% dari anggaran APBD. Baik, saya ingin sedikit bergeser terkait hal yang sangat personal, saya boleh gali ya. Silakan. Kepada Pak Kobalen. Pak Kobalen, besar di Medan. Pernah hidup di jalanan. Benar. Boleh diceritakan sebagian di antaranya? Iya, saya tidak lahir di sebuah keluarga besar atau kaya raya. Saya mantan pemulung kota Medan. Dari tahun 73 sampai tahun 80 saya tidur di emperan jalan, menggali lubang sampah, menjadi tukang parkir, menyemir sepatu, dan hidup di jalanan pedagang kue. Dan di situ saya pernah gagal di SD kelas 3, harus diusir dari sekolah karena nggak mampu bayar uang sekolah Rp35. Tidak mampu membayar dan kemudian diusir dari sekolah. Akhirnya saya ketemu dengan seorang ibu. Beliau kebetulan kepala sekolah, saya dibantu, dan itu awal saya mendapatkan beasiswa. Boleh diceritakan Pak Kobalen yang sekarang saya lihat ada MPhil gitu ya. Ini adalah titel saya kelima yang saya raih. Saya punya 3 titel master, 1 bidang bisnis, 1 bidang marketing, 1 bidang MPhil. Jadi 6 titel, dan saya adalah lulusan Lemhanas 2010 yang separuh nilai saya A, separuh nilai saya A+. Titik perubahannya itu terjadi pada saat kapan? Semangat. Saya ketika saya diyakinkan bahwa tidak ada yang tidak mungkin selama kita mau belajar di kelas 3 SD itu, sehingga saya berpacu, tugas saya belajar, rajin, dan jujur. 3 hal yang saya dapatkan dari ibu saya. Saya jadikan alat motivasi sehingga hari ini saya bisa duduk di sini. Hari ini. Jadi ternyata semangat, kejujuran, dan kerajinan itu kunci utama orang bisa sukses. Baik, ada satu pengalaman yang pernah ditempuh oleh Pak Kobalen yang menjadi pertanyaan saya dan juga saya kira juga publik saat ini adalah mengapa memilih Partai Gerindra? Nah, saya sebelumnya juga pernah bergerilya dengan beberapa teman bertanya, mencari. Saya menemukan di Partai Gerindra adanya jelas implementasi Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila itu jelas. Kenapa? Karena mereka yang berani terang-terangan. Saya sebelum masuk ke Partai Gerindra mengumpulkan 20 orang
menghadap Pak Prabowo di Grand Melia, di Grand Hyatt Hotel, itu bertanya, Pak Prabowo, kami siap, kami ingin melakukan gini, apakah Partai Gerindra berani memberikan wadah? Ketika partai-partai lain mengatakan masuk saja, nanti kita pikirkan, bergabung saja dulu jadi anggota, Pak Prabowo yang berani mengatakan masuk, kamu memimpin sayap Hindu itu. Dan ketika ada gangguan ancaman kepada masyarakat yang katanya minoritas-minoritas, yang menurut Partai Gerindra tidak ada minoritas di bangsa ini, saya akan berada di depan. Sehingga 20 tokoh-tokoh Tionghoa, orang Bali yang beragama Hindu, saya orang India, kita kaget, kita pikir ini tempatnya. Karena di sana ada Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangarwa yang sah dan diimplementasikan sejajar. Kedua, beliau berani mengangkat saya menjadi ketua DPP. Tidak ada diskriminasi berdasarkan latar belakang apapun. Iya. Itu yang dipertunjukkan oleh Pak Prabowo. Ya, Pak Kobalen, ini kalau kita melihat 20 Oktober, kita pasti, sudah bisa dipastikan kita akan punya presiden baru. Benar. Ya. Pertanyaan besarnya sebelum kita bicara tentang profilnya, yang saya ingin tahu dalam pandangan Pak Kobalen sendiri, tantangan apa kira-kira yang akan dihadapi kepemimpinan nasional pasca SBY? Ada 3 tantangan. Satu, hukum yang semakin lemah, walaupun kita ada KPK yang memberantas bagaikan mata pedang. Tapi tidak cukup ya? Tidak cukup. Baik. Kemudian keamanan yang semakin tidak jelas. Kalau kita lihat ada polisi yang ditembak mati, tergeletak siang bolong dengan pakaian dinas, apalagi masyarakat sipil. Ketiga, korupsi yang belum jerah dengan gerakan KPK yang sedahsyat itu. Berarti ada kesalahan di mana ini? Kalau dalam pandangan Pak Kobalen sendiri, akar persoalannya ada di mana nih kalau kita coba bedah begitu? Ada di sistem ketegasan hukum yang belum jelas. Law enforcement-nya. Law enforcement, di mana hari ini mereka juga ada pihak-pihak tertentu ingin merubah undang-undang KPK dan sebagainya. Lewat undang-undang KUHP itu ya? KUHP dan sebagainya. Berarti ada di implementasi hukum, dukungan, dan pemimpin yang tegas. Saya kasih contoh, Mas. Ada keputusan MA tentang agar dibukanya sebuah tempat ibadah di Bogor. Itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Itu ketika keputusan MA, keputusan tertinggi yang harus dipatuhi, inkrah, ya. Tapi tidak dipatuhi oleh seorang wali kota. Padahal itu hanya 5 menit, Mas. Presiden tinggal perintahkan Kapolri, Kapolri telepon Kapolres, itu dibuka dalam 5 menit. Tapi pertanyaannya why? Kenapa itu tidak terjadi? Pak Kobalen ingin mengatakan bahwa banyak kepemimpinan yang memberikan keteladanan buruk dalam soal penegakan hukum. Bukan buruk, tapi belum tegas. Belum tegas. Ini butuh ketegasan karena wewenang. Tapi kalau MA sudah perintahkan, itu kan sebetulnya sudah berkekuatan hukum tetap disebutnya. Supreme Court, inkrah, Mahkamah Agung. Kalau udah Mahkamah Agung nggak dihargai, mau hukum mana lagi? Mau hukum mana lagi? Terus negara ini mau seperti apa? Mau mematuhi siapa lagi? Ketegasan seorang pemimpin? Sangat dibutuhkan. Dan itu belum maksimal. Baik, kalau kita bicara tentang 2014, 9 April kita pemilu legislatif, 9 Juli pemilihan presiden. Pak Prabowo akan diusung oleh Partai Gerindra? Pasti. Mengapa? Karena kami membutuhkan pemimpin yang tegas, pemimpin yang adil, pemimpin yang mengetahui tentang bagaimana sistem sebuah pemerintahan. Kalau saya bilang Pak Prabowo adalah calon yang tepat dari Partai Gerindra, nafas Partai Gerindra ada alasannya. Kita melihat negara ini dipimpin oleh semua angkatan. Bapak bisa bayangkan jika Pangap bintang 4, Kasat bintang 4, Kasau bintang 4, Kasal bintang 4, Kapolri bintang 4, jika dipimpin oleh seseorang tidak mengerti latar belakang pemerintahan keamanan negara ini, dan yang hanya senyum-senyum mencela-mencela, bagaimana yang ke-4 jenderal atau 5 jenderal ini akan menghormati itu? Kita membutuhkan seorang negarawan, seorang patriotik, seorang relawan yang berani mati, yang mampu menerima panglima besar, karena presiden itu sama dengan bintang 5. Kita membutuhkan pemimpin kuat. Kita membutuhkan pemimpin kuat, tegas, berani, dan berani mengambil risiko. Dan Pak Kobalen melihat itu ada pada profil Prabowo Subianto. Kalau profil itu tidak ada, saya tidak masuk di Gerindra. Itu persisnya ya? Persis. Kalau itu tidak ada, saya tidak masuk di Gerindra. Pak Kobalen, ini kalau kita bicara tentang Partai Gerindra, salah satu isu yang juga saya kira penting dan kerap kali disuarakan oleh Partai Gerindra itu terkait dengan ekonomi kerakyatan. Bicara ekonomi kerakyatan seringkali begitu ya, barangkali juga ada mispersepsi, tapi seringkali diasosiasikan dengan nasionalisasi. Tapi di lain pihak kan juga ada dunia internasional yang juga punya kepentingan di Indonesia. Menjembataninya bagaimana?
kita perlu hubungan luar negeri, kita perlu komunikasi internasional. Partai Gerindra tidak pernah berencana untuk menasionalisasi semua perusahaan-perusahaan swasta. Tidak ada planning Adik Pak rencana Prabowo semacam itu Pak Hasim pengusaha, pengusaha nasional dan internasional. Nah, ini yang saya sebut sebagai mispersepsi tadi. Iya, itu mispersepsi. Kita harus tahu bahwa hubungan internasional penting, tapi hubungan dan jalinan komunikasi di mana harus win-win solution. Jangan kita mengutamakan luar negeri, rakyat kita berantakan. Contoh, kita lihat minggu lalu ada impor garam dari Singapura. Bulan lalu kita lihat heboh masuknya beras dari Vietnam. Ketika petani panen dan sampai hari ini nggak tahu yang siapa. Kabarnya mengandung klorin, beracun. Beracun. Jadi yang diharapkan Partai Gerindra bukan anti terhadap internasional. Kita perlu, kita butuh hubungan globalisasi. Kita perlu hubungan internasional, menjalin komunikasi. Karena kita kan harus bersahabat. Bersahabat, sehingga oleh sebab itu Gerindra sangat mendukung hubungan itu demi kepentingan rakyat dan harus win-win. Jadi kalau ada isu yang disebut-sebut sebagai Gerindra anti asing tidak betul. Itu salah, dan memang isu itu selalu diembuskan seolah-olah Pak Prabowo anti asing. Pak Prabowo bilang kita harus berdiri di kaki sendiri, harus mensejahterakan bangsanya. Petani sejahtera, bangsa sejahtera. Kenapa tahun 70-an kita bisa kasih beras untuk Vietnam, hari ini kita harus impor beras? Itu yang beliau canangkan, dan beliau tidak pernah anti asing. Kembali sesuatu yang sangat personal saya ingin tanyakan ke Pak Kobalen kembali. Silakan. Apa yang paling memberikan inspirasi buat Anda? Untuk maju di dunia politik? Ya, saya melihat tidak ada orang India, belum ada, dan melihat mereka menganggap bahwa politik ini sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang buruk, politik kejam, tidak ada kawan, tidak ada lawan, yang ada hanya kepentingan. Saya ingin membuktikan bahwa di politik ada kepentingan. Satu bangsa yang tidak mau berjuang melalui kendaraan politik, dia tidak bisa memperjuangkan apapun kehendaknya. Ini persoalannya soal kepentingan apa yang diperjuangkan, kepentingan yang baik, national interest kita. Dan terutama jangan segala kepentingan, maksud saya kepentingan yang baik, kepentingan demi kemaslahatan bangsa. Kalau hari ini minoritas, orang India, orang Tionghoa, mau sesuatu di bangsa ini, ya mereka juga harus berjuang. Nah, saya mempelopori itu, berada di garda depan, ayo kita sama-sama berjuang. Satu bangsa yang tidak mau berjuang, tidak mau merubah nasibnya, tidak akan pernah ditolong oleh Tuhan itu sendiri. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung waktu, Pak Kobalen. Silakan. Tapi saya ingin memberikan kesempatan kepada Pak Kobalen untuk menyampaikan ajakan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya kepada masyarakat di Dapil Pak Kobalen, di Dapil Lampung. Iya. Nomor urut berapa, Pak Kobalen? Nomor urut 6. Partainya nomor 6? Partai nomor 6, nomor urut 6, saya anak ke-6, lahir tahun 66. Jadi lengkap 6-nya ini. Laki number ya? Laki Apa yang akan Pak Kobalen sampaikan? Ya, saya ingin mengajak seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di dapil saya, agar bisa memilih seorang pemimpin yang bersahaja, pemimpin yang tidak hanya menjanjikan, pemimpin yang jelas membawa visi misi partai, dan pemimpin yang tidak menghalalkan segala cara, tidak mempengaruhi masyarakat dengan membeli suara. Jangan jual harga diri kita dengan 50.000 dan menghancurkan negara ini 5 tahun. Carilah yang tegas, yang berani, dan mengantarkan visi misi yang jelas demi kemaslahatan rakyat banyak. Pak Kobalen, saya ingin mengakhiri percakapan kita dengan mengutip Aquino Senior, almarhum, ketika dia mengatakan bahwa politik itu buruk bukan karena politiknya buruk, tapi karena orang-orang baik tidak mau berpolitik. Saya berharap Anda salah satu di antara orang baik itu. Pasti. Selamat berjuang, Pak Kobalen. Dan pemirsa, demikianlah dialog kita pada kesempatan pagi hari ini bersama Ketua DPP Partai Gerindra, Bapak Kobalen, dan kini kita akan mengikuti rangkaian informasi selanjutnya bersama Reza. Reza, silakan. Terima kasih Pak Kobalen. Dan saudara, Realita Politik akan kembali hadir dalam segmen Suara Kita, dan sebaiknya Anda tahu usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami.